Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebentar kita masih menunggu peserta yang lainnya ya. Bapak Ibu, selama acara ini mohon mic-nya di-mute terlebih dahulu dan tidak mempresentasikan slide ketika narasumber men-share screen. Acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang terhormat Bapak Dr. Dedi Kuswandi, MPD, selaku Koordinator Program Studi S2 dan S3 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Yang terhormat Ibu Saida Ulfa, STM Edu, PhD, selaku dosen mata kuliah KPL. Yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar nasional Guru Produktif pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam menimba ilmu pada webinar nasional Guru Produktif. Meskipun harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu dan tetap semangat. Acara ini merupakan acara yang kedua dari rangkaian webinar nasional yang diselenggarakan oleh mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Berikut ini saya bacakan susunan acara. Yang pertama, salam pembuka. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sesi penyampaian materi oleh Bapak Dr. Dedi Kuswandi, MPD. Yang keempat, sesi tutorial tentatif. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu doa. Mari kita panjatkan, mari kita baca doa pada pagi hari ini sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh Bapak Dr. Dedi Kuswandi, MPD, sekaligus diskusi tanya jawab yang dipandu oleh secara langsung oleh saudari kita Risma selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar dan pelatihan Guru Produktif. Salam sejahtera buat kita semua. Adapun topik yang akan kita bahas dalam webinar kali ini adalah rancangan pembelajaran daring oleh pemateri kita, yaitu Bapak Dr. Dedi Kuswandi, selaku saat ini beliau menjabat sebagai Koordinator Program Studi Pascasarjana Teknologi Pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risma Kholasatu Diana, bisa dipanggil Risma, yang akan bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini.
Saya akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Baiklah, langsung saja. Webinar ini penyampaiannya materinya 30 sampai 40 menit, Bapak. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tanpa menunggu banyak waktu lagi, untuk pemaparan materi saya serahkan kepada Pak Dedi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Risma selaku moderator dan juga teman-teman panitia. Pertama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Semoga semuanya tetap sehat, sejahtera, dan bahagia walaupun di kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Tetap semangat. Saya yakin saudara-saudara mahasiswa terutama adalah masih punya keinginan untuk terus belajar dan belajar ya. Nah, ini dibuktikan dengan pada saat pagi hari ini kita bisa bertatap maya untuk bisa mencoba berdiskusi ya tentang satu materi yang mungkin saat ini perlu untuk disampaikan, khususnya adalah kepada guru-guru ya yang saat ini sebagai praktisi di sekolah atau di lembaga pendidikan maupun di perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu juga saya ucapkan selamat kepada ibu-ibu, bapak-bapak guru yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Pada saat ini, Bapak Ibu tergabung dalam kegiatan webinar untuk sama-sama mencoba mendalami atau berdiskusi ya tentang satu topik yang mungkin saat ini uh, penting untuk bisa disampaikan, karena ini kaitannya dengan masalah bagaimana kita pembelajaran yang berkualitas yang ada di abad 21 ya. Nah, terkait dengan itu saya mencoba membuat satu bahan presentasi yang juga nanti ada juga tentang instrumennya ya, lembar instrumen bagaimana melihat tentang kelengkapan satu RPP atau rencana pembelajaran, dan juga contoh sedikit ya satu lembar RPP ya, istilahnya itu RPP inspiratif gitu ya. Saya menggunakan kata-kata dari kementerian ya. Jadi RPP inspiratif walaupun satu lembar, tapi insya Allah isinya harus bisa menggambarkan satu rancangan pembelajaran abad 21 seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan. 30 menit mungkin ya nanti saya sampaikan materinya, nanti ada diskusi ya untuk bisa lebih mendiskusikan tentang apa-apa saja yang perlu disampaikan. Mohon maaf ini ada telepon dari Pak Kajur. Ya, mohon maaf sedikit ada telepon dari Pak Hendy ya, dari Kajur terkait masalah yang penting. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi bahannya hari ini kita coba membicarakan tentang rancangan pembelajaran ya, atau istilahnya kalau di sekolah itu RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang saat ini itu dikemas dalam satu lembar ya, yang apa saja isinya, bagaimana sih sebenarnya yang harus dimunculkan di dalam RPP tersebut dan sebagainya. Nah, sedikit mungkin sebagai pengantarnya akan saya sampaikan dalam bentuk presentasi. Nah, ini. Mohon maaf ini bahasanya saya sederhanakan supaya mudah-mudahan Bapak Ibu guru jadi
di daerah bisa mengikutinya ya. Jadi ini ada satu tayangan sekitar 14 slide ya yang saya coba sampaikan. Iya, jadi sesuai dengan tugas saya yang disampaikan dari panitia itu sudah kelihatan ya, Mbak Risma? Mbak Risma, sudah kelihatan? Terlihat presentasi saya? Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya, ya, terima kasih. Jadi Ya, sudah. ya, terima kasih. Jadi rancangan pembelajaran ini itu ada dasarnya ya, bahwa setiap guru itu harus memiliki satu rancangan sebelum dia melaksanakan pembelajaran. Jadi karena memang peran guru itu pada dasarnya di samping dia sebagai pelaksana juga harus merancang ya, merancang kemudian mengembangkan dan melaksanakan. Ya, itu tiga kemampuan yang harus dimiliki guru. Tapi tentu kalau lengkap itu adalah dengan cara mengevaluasi, menilainya, dan kemudian menindaklanjuti. Sehingga pada akhirnya tugas guru itu sebenarnya ada 5 ya dalam kaitan pembelajaran. 1 sebagai perancang pembelajaran, kedua sebagai pengembang ya, pengembang pelajaran. Kalau perancang itu betul-betul dia istilahnya mempersiapkan segala sesuatu sehingga terjadi proses pelajaran. Kalau mengembang itu biasanya lebih pada apa yang sudah ada itu kemudian dia tingkatkan berdasarkan masukan-masukan hasil evaluasi. Kemudian yang ketiga tentu saja adalah melaksanakannya. Setelah merancang kemudian mengembangkan sehingga memenuhi kriteria-kriteria yang diinginkan, maka dia laksanakan kegiatan itu baik dalam kegiatan tatap muka maupun daring ya, daring maupun luring gitu ya. Ini yang juga menjadi tanggung jawab guru. Pilihan-pilihan itulah yang mungkin ke dalam pelatihan pun disampaikan ya oleh pemateri sebelumnya, Pak Hendy maupun dari teman-teman secara tutorial bahwa pada saat ini memang yang harus kita lakukan adalah melaksanakan pembelajaran secara daring gitu ya. Kemudian setelah dilaksanakan tentu saja harus dievaluasi, dinilai ya. Setelah dinilai baru ditindaklanjuti ya. Membuat satu rancangan tindak lanjut itu juga penting, satu tahapan yang penting di mana hasil evaluasi itu harus ditindaklanjuti, jangan sampai hanya sekedar istilahnya laporan saja, tapi betul-betul ditindaklanjuti dengan kegiatan kegiatan merancang kemudian atau mengembangkannya lagi, sehingga terus bahwa rancangan pembelajaran itu selalu terus ditingkatkan ya, sehingga tambah baik dan tambah baik gitu ya. Makanya kan secara prinsip sebenarnya guru-guru itu atau sama juga dengan dosen itu kan selalu punya label seperti saya katakan dalam pembukaan itu PSH ya, pembelajar seumur hidup, karena terus dia harus belajar bagaimana rancangan itu selalu up to date, mengikuti perkembangan zaman, bisa mengadopsi teknologi yang ada sekarang sampai pada hal yang kaitannya dengan karakteristik peserta didiknya sendiri dipelajari. Karena semakin lama ke sini ternyata perubahan-perubahan itu cepat. Dulu secara teori bahwa peserta didik untuk anak SD itu seperti ini, sekarang sudah berubah. Anak-anak SD sekarang kan semakin dewasa misalnya, semakin memiliki kemampuan untuk bisa memecahkan masalah. Nah itu artinya kalau kaitan dengan analisis tentang peserta didik saja, maka dalam rancangan pun akan harus disesuaikan ya, dan juga seterusnya. Nah itu kira-kira ruang lingkup yang kita bicarakan saat ini lebih kepada bagaimana membuat satu rancangan pembelajaran daring yang yang harus dilakukan oleh guru. Nah ini ada semacam peraturannya ya, jadi ada Permendikbud, jadi peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 tentang standar proses, yaitu bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran itu merupakan satu rencana kegiatan pelajaran tatap muka atau tatap maya untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi setiap RPP ini memang dikembangkan dari hasil rumusan yang sudah dirumuskan sebelumnya itu dalam bentuk silabus ya, kemudian mengarahkan kegiatannya itu untuk mencapai kompetensi. Nah, RPP ini pun kemudian merupakan menjadi pegangan ya bagi guru dalam melaksanakan proses belajar.
Nah, artinya bahwa di dalam peraturan pun kita sudah pahami bahwa rancangan pembelajaran itu harus dibuat ya, harus dibuat, harus dikembangkan, harus dilaksanakan oleh guru. Karena RPP itu dikembangkan dari silabus, bahkan dari kompeten dasar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan juga itu menjadi pegangan bagi pelaksanaan proses pembelajaran, belajar pembelajaran. Nah, ini yang kayak kita sampaikan, menegaskan saja bahwa memang setiap pendidik itu berkewajiban ya, menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Untuk apa? Nah, ini kita ingin melihat satu pembelajaran itu berkualitas. Apa indikator dari kualitas itu? Tentu saja adalah bahwa pembelajaran itu berlangsung secara interaktif kan. Tidak hanya dominasi guru atau diserahkan sebelumnya pada siswa, tapi ada proses interaktif antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan lingkungan sekitarnya, siswa dengan sumber belajar, siswa dengan media, siswa dengan semua elemen-elemen penting dalam kehidupan masyarakat. Itu proses interaktif itu harus disiapkan oleh guru, sehingga RPP itu penting untuk apa? Agar nanti kita bisa merancang suatu pembelajaran yang interaktif. Efisien tentu saja. Efisien bisa dilihat dari sumber daya yang ada. Sumber daya itu bisa jadi terkait masalah biaya, tenaga, waktu, pikiran, gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu juga sama. Masalah waktu sekarang, gitu ya. Itu sangat penting juga. Bagaimana sekarang pembelajaran itu dikemas dengan daring itu, sehingga waktunya tidak terlalu banyak untuk disampaikan. Kalau terlalu banyak kan tidak efisien, artinya juga biayanya mahal, dan sebagainya. Kemudian menyenangkan. Nah, prinsip utama di dalam RPP pun, RPP yang kita kembangkan harus menyenangkan, artinya memunculkan satu aktivitas-aktivitas yang disengaja, yang bisa berpengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar siswa ya. Bisa dengan menggunakan kuis ya, menggunakan aktivitas, kegiatan seperti kegiatan-kegiatan game ya, ada tadi kuis-kuis seperti Kahoot dan sebagainya. Itu dalam kenapa di dalam pelatihan ini pula disampaikan tentang hal itu, karena memang itu aplikasi-aplikasi itu bisa saja nanti berdampak pada peningkatan motivasi belajar siswa. Karena kita mengharapkan aktivitas itu banyak dilakukan oleh mahasiswa atau peserta didik, agar tadi kegiatan itu betul-betul menyenangkan, sehingga semua peserta didik atau pembelajar itu fokus ya di dalam kegiatan belajar, dan akan ingin terus mengikuti kegiatan pembelajaran itu secara terus-menerus ya, sehingga tidak terputus. Nah, itulah kira-kira prinsip yang menyenangkan. Di dalam kegiatan pun banyak hal ya yang bisa diskenariokan, bahwa kegiatan menyenangkan itu bisa dalam bentuk fisik, dalam bentuk verbal, dalam bentuk komunikasi, dalam bentuk aktivitas dan sebagainya. Oke, kemudian menantang. Nah, ini juga penting. Suatu pembelajaran yang dinikmati atau diminati oleh peserta didik biasanya adalah ada unsur-unsur yang sifatnya menantang, meningkatkan rasa keintahuan pembelajar itu. Itu juga penting, bahwa RPP yang kita buat harus bisa menghadirkan satu aktivitas atau satu pola-pola kegiatan yang menantang, yang bisa menimbulkan rasa ingin tahunya lebih daripada kepada siswa. Inspiratif tentu saja. Nah, ini juga sama konteksnya dengan RPP yang kita akan bicarakan, bahwa RPP yang kita kembangkan itu harus inspiratif. Artinya harus betul-betul menggugah rasa, pikiran, gitu ya, karasa dan kreativitas dari pembelajar, agar apa-apa yang disampaikan di dalam pembelajaran itu betul-betul bisa memberikan motivasi, gitu ya, memberikan semacam ide, gagasan, semacam inspirasi kepada pembelajar, sehingga pembelajar terbuka pikirannya ya, tidak mandek, tidak vakum, sehingga pembelajar itu pada akhirnya kalau seperti itu bisa membosankan. Tapi kalau inspiratif, betul-betul terdorong ya, tanpa kita banyak bicara, banyak kata-kata, banyak kegiatan, tapi bahwa pembelajaran itu inspiratif, pada akhirnya bisa langsung memberikan satu pengaruh kepada peserta didik, sehingga dia mau berkreasi, menyampaikan ide orisinilnya, kemudian juga ingin punya cita-cita dan sebagainya, yang itu bisa berdampak positif dalam hal kegiatan belajar peserta didik. Kemudian motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif ya, karena memang sifatnya interaktif, maka motivasi siswa pun harus ditinggikan, sehingga partisipasi aktifnya mereka akan terus bisa diikuti ya. Jadi artinya mereka selalu ingin berpartisipasi dalam banyak kegiatan, baik itu kegiatan
kelompok, ya klasika maupun kegiatan yang di dalam kampus atau di dalam kelas atau di dalam masyarakat juga. Tanpa kita harus membimbing langsung kepada kegiatan masyarakat, karena ada inspirasi kemudian motivasi yang baik, maka pada akhirnya pembelajar itu secara otomatis atau secara apa istilahnya punya inisiatifnya sendiri, dia bisa melakukan itu ya. Nah, itulah kira-kira rancangan pembelajaran yang inspiratif dan motivatif itu, yang dimana partisipasi aktif itu perlu bagi anak ya, karena apalagi dalam era sekarang ini, di era pendidikan abad 21, kita tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar kepada anak didik. Kita harus menjadi motivator dan fasilitator belajar ya. Jadi kalau kita ingin melaksanakan pembelajaran abad 21, maka peran guru itu sebenarnya yang paling utama itu ada dua, yaitu sebagai motivator dan fasilitator belajar ya. Motivator itu artinya betul-betul mendorong terjadinya proses belajar mengajar, mendorong terjadinya aktivitas belajar pada siswa, mendorong hal-hal yang lebih tinggi, tidak hanya sekedar belajar, tapi dia mampu berkreasi, produktif, mampu meneliti dan sebagainya. Nah, itu tidak hanya di tingkat perguruan tinggi, di tingkat SD, bahkan di tingkat TK, aktivitas belajar yang sifatnya lebih saintifik itu juga sudah dikenalkan. Nanti coba saya ingin menyampaikan di akhir tayangan ini ada satu contoh ya. Saya tidak mencontohkan di SD, di SMA maupun di perguruan tinggi, tapi saya akan mencontohkan salah satu contoh lembar LPP, satu lembar yang diterapkan di PAUD. Nah, coba ya, di PAUD saja bisa, gitu istilahnya ya. Di PAUD saja bisa, kenapa tidak ya di SD, di SMP, SMA, apalagi di perguruan tinggi. Nah, saya ingin menyampaikan satu contoh satu lembar LPP inspiratif yang saya coba kembangkan dari pendidikan PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Nah, gitu ya. Apakah bisa seperti itu? Ternyata setelah diteliti ternyata bisa ya. Ini kaitannya juga dengan masalah tentang masalah pengembangan profesi guru di sekolah PAUD ya. Unsur-unsur tersebut ternyata dimunculkan. Oke, dan ini terus semuanya, baik itu pembelajaran interaktif, efisien, menyenangkan, menantang, inspiratif, motivatif, itu untuk apa? Untuk lebih memberikan ruang ya, yang cukup bagi tumbuh kembangnya prakarsa, kehendak, itu prakarsa itu ya, kehendak, keinginan, motivasi, minat, kreativitas gitu ya. Dan semuanya itu untuk apa? Untuk meningkatkan perkembangan fisik dan psikologis anak atau siswa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi betapa pentingnya kita sebagai guru, karena tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban saja, tapi penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran ini betul-betul memiliki kedudukan yang penting, kedudukan yang utama di dalam pendidikan. Ada yang mengatakan kalau kita gagal merencanakan, maka gagal juga hasilnya gitu ya. Artinya kalau kita gagal merencanakan, berarti kita gagal juga menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya. Nah, itu artinya perencanaan itu sangat penting ya. Nah, untuk bisa bagaimana kita merancang suatu pembelajaran itu dengan baik sehingga hasilnya pun baik gitu ya. Nah, jadi gagal merencanakan sama dengan gagal menghasilkan sesuatu kan gitu. Itu kira-kira ada satu semboyan ya yang saya pegang, di mana kita sebagai guru, sebagai dosen itu tidak hanya sekedar melaksanakan pembelajaran, tapi harus dimulai dulu dari kegiatan merancang, ya, menganalisis kondisi, ya, menganalisis materi, sifat karakteristik materi pembelajaran, menganalisis lingkungan sekitar, bagaimana kita mendayagunakan misalnya ICT dan sebagainya dalam pembelajaran itu penting. Sehingga pada akhirnya rancangan pembelajaran kita betul-betul tepat sasaran. Ya, karena sudah kita analisis sebelumnya. Analisis karakteristik peserta didiknya, analisis kepada aktivitasnya yang akan dilaksanakan, analisis pada materi pembelajaran, sampai pada bagaimana pemberdayaan setiap elemen penting itu untuk bisa memberdayakan pembelajaran yang kita akan laksanakan. Nah, ini ya. Jadi langsung saja bahwa di dalam kita menyusun rencana pembelajaran itu, maka harus kita mulai dengan menyusun
satu RPP yang baik. Nah, zaman dulu itu RPP itu bisa berlembar-lembar ya, tapi sekarang diinspirasi oleh Pak Menteri sendiri, cukuplah satu lembar. Mungkin pada saat awalnya dikatakan kok bisa atau tidak ya seperti itu. Tapi ternyata setelah kita lihat memang bisa ya, karena RPP yang kita sampaikan saat ini adalah RPP yang sifatnya inspirasi ya. Ya, karena komponen utamanya hanya 3 ya, di mana dalam satu lembar itu memuat tujuan pembelajaran, rancangan aktivitas yang akan dilaksanakan, ya, penilaian pembelajarannya. Nah, 3 ini yang harus ada dalam. Bisakah itu? Nah, coba nanti kita di akhir tayangan ini saya akan menampilkan contoh PPT satu lembar yang dilaksanakan secara daring, atau bisa juga menjadi satu kombinasi ya antara pembelajaran daring dengan yang luring maupun yang blended gitu ya. Artinya kombinasi keduanya. Karena memang waktu di PAUD itu boleh saya sampaikan bahwa di PAUD itu dalam masa pandemi ini terutama ya, dalam masa pandemi ini pembelajaran itu dilaksanakan tidak penuh satu seminggu 5 hari atau 6 hari, tapi hanya 2 hari saja ya, sehingga pembelajaran itu harus bisa merancang suatu pembelajaran yang bisa diikuti semua siswa untuk 2 hari, tapi di sela-sela itu ya, di sela-sela mereka tidak ikut pembelajaran secara daring, itu ada aktivitas yang harus dilakukan sendiri oleh siswa dan orang tua. Nah, situlah kita juga harus merancang pembelajaran itu dengan baik. Sehingga pada akhirnya kalau di PAUD, rancangan pembelajaran itu yang seminggu hanya 2 hari, misalnya hari Rabu dan hari Jumat atau hari Selasa dan hari Kamis saja, itu berarti bagaimana nanti memberikan satu rancangan kepada anak supaya di hari Rabunya gitu kan ada kegiatan, di hari Jumatnya juga ada kegiatan. Nah, itu kira-kira RPP yang nanti kita buat itu bisa memberikan satu panduan juga kepada anak dan orang tua, di samping mereka belajar dengan guru langsung secara daring, melaksanakan kegiatannya sama dengan apa yang disampaikan guru, tapi di sela-sela mereka waktu kosong itu harus diberikan satu aktivitas yang nyata agar mereka berkolaborasi dengan orang tua melaksanakan aktivitas yang sesuai dengan tema yang dibicarakan gitu. Bahkan nanti yang menariknya adalah bahwa saat ini karena kemajuan ICT, kemajuan khususnya di bidang video pembelajaran, semua orang bisa membuat laporan ya ke aktivitasnya melalui HP ya, handphone ya. Di dalam handphone ada fasilitas pembuatan video, itu langsung aktivitas anak dengan orang tuanya langsung diambil, kemudian dilaporkan, kirim langsung lewat WA misalnya kepada gurunya. Nah, gurunya kemudian menganalisis mana yang bagus ditampilkan ataupun semuanya dianggap bagus, kemudian mereka mencoba membicarakannya. Itu satu hal yang sekarang terjadi di dalam pembelajaran saat ini ya, di mana semua pembelajaran itu tidak bergantung kepada guru, ya, kepada pendidik, tapi ada satu tahapan di mana orang tua terlibat di dalamnya. Nah, ini kan memberikan juga artinya bahwa pembelajaran ini tidak hanya untuk siswa saja, tapi juga untuk orang tua, ya. Nah, itu penting. Nah, inilah kira-kira kenapa saya ingin mencoba menyampaikan satu contoh ya, satu contoh rencana pelaksanaan pembelajaran yang dimana aktivitasnya tidak hanya guru dengan siswa gitu ya, dan siswa dengan siswa, tapi ada pihak lain yang dilibatkan, bahkan kolegialitas dari guru pun itu dipertajam gitu ya, sehingga dalam satu aktivitas pembelajaran itu guru lain bisa dilibatkan atau masyarakat juga bisa dilibatkan ya, mengikuti kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran di PAUD tersebut. Jadi karena alasannya kenapa RPP itu menjadi satu lembar, karena ada penyederhanaan ya, tapi tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip mutu, kualitas, efisiensi, efektivitas, fleksibilitas, ya, kontinuitas, dan selalu berorientasi pada peserta didik. Ini yang penting ya. Jadi jangan sampai dengan adanya pandemi COVID ini, guru tidak memberikan aktivitas yang di luar kegiatan daringnya, justru kegiatan luring yang lebih banyak itu, atau dulu katakan kegiatan bersama orang tua terlibat itu, kalau bisa kan menjadi satu juga, satu rancangan yang harus dilakukan oleh anak didik. Tapi semuanya tadi kembali ke prinsip bahwa kegiatan itu sederhana, tapi tetap berguna, kemudian menyenangkan, ya, inspiratif, dan ada kolaborasi antara guru, antara orang tua dengan siswa. Nah,
Makanya di PAUD itu ada satu kegiatan mungkin tanpa anak atau dengan anak pun ada namanya parenting ya. Itu misalnya setiap hari Sabtu ketemu di sekolah atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Mereka membicarakan bagaimana nanti program kita selama 1 semester dalam minggu ini, nah itu mereka bicarakan sehingga aktivitas-aktivitas yang dirancang oleh guru itu diketahui orang tua dan orang tua harus siap juga ya dengan keadaan yang khusus di mana anak-anak nanti suatu kali atau banyak waktunya itu lebih melakukan kegiatannya dengan orang tua ya tanpa ada guru. Nah itu bagus sekali. Saya kira ini inovasi dan satu model pembelajaran yang saya kira ini bagus ya yang bisa dikembangkan di sekolah. Di mana mungkin dalam kondisi pandemi ini saya dengar kemarin itu ada kepala sekolah juga bilang ke saya, Pak nanti Januari itu kita akan dari 2021 ya akan melaksanakan pendidikan di mana pendidikannya itu anak-anak luring gitu ya, tapi berdasarkan presensi katanya. Jadi hari pertama yang datang adalah presensi ganjil, hari kedua presensi genap, hari ketiga ganjil lagi, sehingga padanya 1 minggu itu hanya 2 atau 3 kali pertemuan saja dengan siswa. Terus cara-caranya bagaimana? Nah itu tadi, karena ada yang hanya lebih menetapkan pada luringnya. Mungkin luringnya pun di sekolah hanya beberapa jam saja, tidak penuh ya dari pagi sampai sore. Mungkin hanya 2-3 jam, tapi dalam proses pertemuan dengan siswanya sendiri, mereka membicarakan apa aktivitas di mana anak-anak mereka ada kekosongan waktu itu dilakukan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ini berkembang seperti itu, di mana rancangan pembelajaran itu menjadi lebih berkembang, ya lebih banyak aktivitasnya itu belajar daripada yang ada di dalam kepada siswa gitu. Tapi dengan catatan tidak terlalu banyak tugas sebenarnya itu yang pentingnya, tapi bagaimana aktivitas itu betul-betul disepakati oleh dengan siswa dan siswa merasa senang melakukannya. Selama ini kan ada semacam hambatan dengan daring itu bahwa tugas anak-anak itu di SD, SMP, SMA itu terlalu banyak gitu. Sedikit tugas kita itu yang menjadi kendala. Tapi bagaimana dengan cara komunikasi, bagaimana mencari kesepakatan antara guru dengan siswa mereka sehingga siswa sendiri yang merancang kegiatannya. Pak nanti saya hari ini begini kegiatan sini itu dirancang oleh karena itu mungkin ada satu model nanti ke depan di mana RPP ini harus dikomunikasikan dulu malah dengan siswa gitu ya, harus dikomunikasikan dulu. Bahkan rencana pembelajaran mingguan, bulanan, 1 bulan atau semester itu bisa kembali dipakai gitu ya. Untuk di SD seminggu ini apa, kegiatannya apa itu seperti itu. Jadi bisa berkembang lebih lanjut. Pembuatan RPP 1 lembar itu ada surat edarannya yang terbaru yaitu edaran nomor 14 tahun 29 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Saya kira itu ya. Oke. Nah, apa yang kita ingin harapkan dari RPP 1 lembar itu adalah mewujudkan pembelajaran abad 21. Artinya tidak berarti dengan 1 lembar semua ada reduksi di dalam peningkatan kualitas, ada reduksi di dalam penguasaan materi, ya ada yang substansial, ya esensial. Tidak. Bagaimana dengan FPN 1 lembar bahkan dengan pelaksanaan pembelajaran yang tidak penuh di sekolah itu tetap kita mewujudkan pembelajaran abad 21. Apa ciri-cirinya? Nah, terutama ini. Ada higher order thinking skill yang harus ditingkatkan kepada anak-anak. Kita tidak mau anak-anak kita masih berpikir yang sederhana ya tradisional ya, tapi betul-betul ini dikembangkan ke taraf yang lebih tinggi ya. Hotnya itu dipentingkan. Kemudian TPEC ya bagi guru ini harus menjadi satu istilah yang melekat ya. TPEC itu singkatan dari teknologi, pedagogik, kalau N itu tapi boleh juga tidak disebutkan teknologi, pedagogik, content, knowledge ya. Jadi ada teknologi yang harus dipakai di dalam pembelajaran atau pendidikan itu baik itu yang sederhana maupun yang canggih ya atau tentunya ada berbasis ICT. Pedagogi tentu saja menekankan pada ilmu-ilmu pembelajaran mutakhir ya. Dan juga adalah penerapan model-model pembelajaran mutakhir. Yang kita nanti kenal ada 3 model pembelajaran mutakhir yang saat ini digagas dan memang penting untuk dilaksanakan di sekolah.
Ada yang tahu kira-kira apa saja itu 3 model pembelajaran mutakhir saat ini yang bisa dikembangkan? Ada yang tahu? Risma tahu nggak? Salah satunya Pak Dedi sebutkan problem based learning gitu ya. Ada yang lain apa kira-kira? Yang 2 dan 3-nya apa? Ada yang tahu? Udah tahu? Ya, yang pertama adalah problem based learning, keduanya project based learning, ketiganya adalah inquiry atau research based learning. Itu 3 model yang harus bisa ya diupayakan oleh guru sehingga pembelajaran itu betul-betul pelajaran yang meningkatkan hotnya lebih tinggi tapi juga berkarakter ya. Dia berbasis scientific ya dan juga dia mengembangkan 4C. Nah, sudah tahu ya kalau 4C bahwa setiap pembelajaran itu dengan menggunakan pendekatan pedagogik yang sesuai itu, yang yaitu harus bisa mengembangkan kemampuan critical thinking, kreativitas, gitu ya, kolaboratif, problem solving, gitu, dan juga communication, ya itu kira-kira. Nah, kira-kira inilah yang kita ingin harapkan walaupun dengan FPP 1 lembar itu kita ingin mewujudkan pembelajaran yang abad 21 yang di dalamnya memiliki unsur-unsur ini. Minimal ada ini ya, walaupun bisa berkembang. HOT, TPA, TPACK atau TIPEC gitu ya, dan PATSI ya. Nah, ini menjadi satu. Nah, ini tidak hanya di Indonesia ya, di dunia internasional dalam pendidikan itu ini dipentingkan. Kalau kita tidak seperti ini maka kita akan ketinggalan ya. Nah ini pertanyaannya seperti Pak Dedi tantang tadi, apakah ini bisa diterapkan di PAUD? Nah nanti kita coba lihat ya, apakah bisakah HOT, TIPEC, 4C ini juga dikembangkan di PAUD. Gitu. Nah kira-kira uraiannya satu lembar itu harus mengembangkan TIPEC. Apa itu TIPEC? Nah ini singkatan dari teknologi, pedagogi, content knowledge. Teknologi itu berbasis IT, elektronik, komputer, internet, ya semuanya memberdayakan teknologi. Minimal ya di sekolah itu ya minimal ada PowerPoint yang kita juga kembangkan di dalam pelatihan ini, gitu kan? Ada video yang bisa diambil dari YouTube, EduTube dan lain sebagainya. Ada gambar, ada kuis, misalnya ada Kahoot, ada kuisis dan sebagainya yang itu bisa memberikan satu nuansa baru di dalam pembelajaran yang berbasis teknologi, itu menggunakan elektronik ya atau informasi teknologi dan internet yang bisa dipakai di sana. Ya baik itu bisa online maupun yang offline gitu ya. Teknologi harus menjadi satu bagian utama di dalam pembelajaran kita. Kedua, pedagogi, yaitu dilandasi penerapan ilmu dan model pembelajaran mutakhir gitu ya. Artinya bahwa dalam pembelajaran itu harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Kalau Bapak dari analisis itu ada sekitar 18 ya prinsip dalam pembelajaran mulai dari tahap awal, tahap inti maupun di tahap akhir pembelajaran ya. Awal itu biasanya kan memperkenalkan tujuan gitu kan, memotivasi anak gitu ya, kemudian apersepsi dan sebagainya. Itu 3 prinsip ada misalnya standarnya itu di dalam awal. Kemudian di dalam inti itu prinsip-prinsip pembelajarannya apa saja banyak ya. Kalau misalkan menyangkut CTL itu kan ada 6 prinsip gitu ya, seperti konstruktif gitu ya, bertanya, learning community, membangun learning community dan sebagainya. Sekitar ada 10 bahkan sampai 13 ya tadi dalam prinsip utama itu. Sampai bagaimana menjelaskan, mengajukan pertanyaan, mendiskusikan pertanyaan, itu prinsip-prinsip yang harus dikuasai oleh guru ya. Kemudian di tahap akhir ya tentu saja adalah pertama refleksi gitu kan, kedua penilaian, ketiga ya biasanya kesimpulan, kemudian keempatnya biasanya adalah RTL, rencana tindak lanjut. Kenapa ada rencana tindak lanjut? Karena pembelajaran itu kalau bisa tidak berhenti, harus terus ada menggunakan penerapan prinsip berkelanjutan. Satu kegiatan pembelajaran harus diikuti dengan rancangan kegiatan berikutnya. Sehingga harus muncul ada RTL ya, harus muncul RTL yang itu bisa mengikat satu pembelajaran ke pembelajaran yang lain. Nah, ibaratnya kontinuitas itu tidak seperti garis lurus ya, tapi seperti spiral gitu ya. Kenapa spiral? Karena pembelajaran itu kalau kita ingin dari A ke B maka harus kembali dulu ke A dengan apersepsi gitu kan, atau dengan mengingatkan kembali apa yang sudah dipelajari ya, baru kemudian kita masuk ke kemampuan berikutnya di B. Sebelum ke C maka
harus lihat dulu bagaimana pembelajaran di B dan seterusnya terus gitu. Itu spiral. Karena kita tidak bisa langsung seperti linear ya. Begitu A langsung ke B seolah-olah yang A hilang gitu ya, dilupakan. Enggak begitu. Pembelajaran harus ada prinsip kontinuitas. Ada pembelajaran berprinsip keberlanjutan di dalam pembelajaran, tidak boleh putus. Sehingga kita gunakan prinsip spiral ya, bukan di linear. Kalau linear terputus seolah-olah begitu. Tapi kalau spiral, satu kegiatan, satu kemampuan yang akan meningkatkan harus menyinggung kegiatan sebelumnya dan terus begitu sehingga meningkat. Itulah prinsip kontinuitas ya. Kemudian yang terakhir adalah content knowledge ya, atau kemampuan pengetahuan atau tentang materi isi yang sifatnya substansial, esensial, utama, penting, berkarakter, semua kaitan dengan materi pun harus kita kenal. Karena guru juga kalau bisa ahli ya di dalam penguasaan materi. Bagaimana dia bisa menjadi guru yang baik itu biasanya karena menguasai materi pembelajarannya. Karena kalau tidak ya bisa kewalahan dan sebagainya. Tapi yang jelas content knowledge itu bisa saja ada bargaining, ada semacam pembicaraan dengan anak didiknya. Karena bisa jadi anak-anak lebih banyak tahu tentang content knowledge-nya karena mereka lebih misalnya lebih gampang untuk memulai. Kalau guru mungkin karena dia sudah tidak masuk dalam generasi digital ya, atau guru itu bahkan baru generasi apa istilahnya itu emigran ya, imigran. Jadi dia terpaksa ada di dalam dunia digital ya, sebagai imigran saja, tapi yang paling yang ada di dalam kita itu adalah ya natif digital itu, yaitu anak-anak didik kita yang memang lahir pada saat dunia digital itu sudah ada ya, dekat dengan mereka dengan adanya internet dan sebagainya. Itu content knowledge penting. Mungkin saja anak-anak lebih tahu, lebih banyak tahu daripada gurunya, nggak masalah. Guru di sana kan tidak harus kecil hati, tapi dia bagaimana bisa memanage, bisa memfasilitasi pembelajaran, bisa memotivasi belajar itu sudah cukup bagi dia untuk bisa agar siswa lebih banyak tahu gitu ya, menguasai lebih banyak hal tentang materi-materi. Saja itu juga tidak masalah. Tetap bahwa guru kembali lagi perannya ada dua ya yang penting, itu motivator dan fasilitator. Oke, saya kira itu. Ini TIPEC ya. Jadi TIPEC itu unsur-unsur yang sekarang ini melandasi pembelajaran di abad 21. Karena di dalamnya ada tidak hanya saja penguasaan materi, tapi ada unsur-unsur teknologi dan pedagogi yang ketiganya saling berkaitan. Ya, tidak teknologi saja akan dipentingkan tanpa ada pedagogi bagaimana dia membelajarkan dengan prinsip-prinsip pelajaran yang baik, yang benar, yang sesuai itu tidak akan efektif. Tapi content knowledge juga yang misalnya itu penting tapi tanpa penyampaian yang baik dengan unsur pedagogi dan alat-alat teknologi yang dipakai tidak tepat itu pun tidak akan baik. Nah, TIPEC ini merupakan satu formula di mana pembelajaran abad 21 itu harus dilaksanakan dengan tiga unsur ini di dalamnya. Hot, nah ini juga penting ya, higher order thinking skill. Nah, tapi yang perlu saya sampaikan, hot itu tidak hanya dalam aspek kognitif. Nah, selama ini kan seperti itu saja. Pada hot itu bisa juga harus peningkatan unsur afektifnya dan juga psikomotor. Ya, kalau di kognitif saja ada C1, C2 sampai C6, maka di afektif juga ada A1 sampai A5, maka di psikomotor itu pun ada P1 sampai P6. Nah, aktivitas pembelajaran yang menggunakan TIPEC tadi itu harus juga bernuansa hot, di mana tujuan pembelajaran atau aktivitas pembelajaran, bahan pembelajaran itu tidak hanya sekedar pada aktivitas yang di bawah, yaitu mengerti, memahami, gitu kan, menerapkan, tapi kalau bisa analisis, mengevaluasi, dan membuat atau meng-create. Dan juga begitu dengan afektifnya. Tidak hanya menerima, menyatakan, tapi harus jelas juga bagaimana unsur-unsur afektif pun bisa sampai pada mereka bisa membentuk atau membangun pola perilaku yang baik sehingga dia sendiri punya kekhasan atau karakteristik perilaku yang benarnya seperti apa. Juga psikomotor ya, tidak hanya sekedar persepsi terhadap suatu aktivitas, menyiapkan satu aktivitas, menggerakkan secara terbimbing, terbiasa, dan kompleks, tapi kalau bisa sampai pada menyusun pola gerakan, fleksibilitas yang tinggi, dan juga membangun gerakan yang kreatif. Misalnya di unsur-unsur seni gitu ya, gerak tari seni. Itu kalau misalnya tari itu kan tidak hanya meniru saja, ya tidak hanya meniru,
tapi bisa dia membuat suatu kegiatan yang lebih kompleks, bahkan dia memunculkan aktivitas yang baru di dalam seni tari misalnya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi hot itu tidak hanya adalah pada aspek kognitif saja, tapi juga harus ada afektif dan psikomotornya gitu ya. Nah, yang terakhir juga yang paling penting adalah kemampuan dasar abad 21 itu adalah 4 ini ya, 4 C. Critical thinking, creative problem solving, collaborative activity, dan communication. Ini juga harus penting. Oleh karena itu, di dalam kegiatan pembelajaran itu upaya sedikit atau seminimal mungkin munculnya critical thinking itu sudah menjadi satu hal yang baik ya, berdampak baik kepada anak-anak. Di samping bahwa belajar itu harus berpusat pada anak didik, tapi pusat kegiatan aktif itu harus bisa memotivasi atau menstimulasi munculnya kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, ya, kegiatan kolaboratif, dan bagaimana siswa bisa mempresentasikan, mampu mengungkapkan ya, pikiran-pikirannya itu, atau menceritakan atau mengkomunikasikan kepada yang siswa lain atau kepada orang tua atau kepada guru atau kepada masyarakat melalui media massa misalnya tentang apa yang dia pikirkan, dia rancang, dia buat dan sebagainya. Itu menjadi satu yang penting ya. Apalagi sekarang menurut Pak Didi, dunia digital ini guru itu bisa berkreasi bagaimana siswa nanti punya semacam account YouTube ya, di mana mereka bahan-bahan yang mereka buat itu langsung komunikasikan melalui YouTube bisa ya jadi direkam, kemudian disimpan di YouTube gitu ya. Nah, jadi dia punya akun sendiri yang khusus tentang nama dia, aktivitas dia. Siswa itu penting karena YouTube bisa menjadi hal yang bisa memudahkan ya bagaimana uh, kita melihat produktivitas ya dari pekerjaan anak-anak kita. Nah ini satu komponen seperti dikatakan tadi, komponen LPP itu hanya satu lembar, satu tentang tujuan ya. Kira ini nanti bisa dipelajari sendiri tujuan tentang apa, kalau bisa dirumuskan dalam bentuk ABCD kan gitu ya, audience, behavior, condition, degree gitu cara. Tapi pada tidak membicarakannya saat ini ya, karena waktu. Tapi yang jelas tujuan pembelajaran itu harus mengembangkan proses dan hasil belajar yang diharapkan sampai siswa sesuai dengan kompetensi dasarnya ya, hot ini. Oke. Kegiatan. Nah, apa yang harus dilakukan? Seperti di awal tadi, RPP saja sudah harus bisa menginspirasi, maka kegiatan pun harus bisa menginspirasi, motivasi, bahwa siswa bisa berekspresi, berkreasi, bereksperimen, gitu kan, berkolaborasi, berpikir, dan lain sebagainya. Nah, ternyata kalau kita bisa rangkum keseluruhan dari aktivitas-aktivitas seperti ini tuh ada di model-model pembelajaran mutakhir saat ini. Ya, seperti apa? Problem based, project based, dan riset ya, riset learning model. Ya. Dan juga tentu saja harus memperdayakan teknologi dan penuh aktivitas 4C. Ini kira-kira bisa. Aktivitas seperti itulah yang kita ingin harapkan di dalam kegiatan pembelajaran abad 21 kita saat ini. Itu kegiatan yang menginspirasi, motivasi, ekspresi, dan sebagainya ini melalui pembelajaran, penerapan model pembelajaran mutakhir ya. Seperti problem based, project based, research learning model. Walaupun ini dalam tahap sederhana, ya nanti pada ditacarakan apa bisa itu dilakukan di PAUD, ternyata ya bisa, tapi dengan catatan dan aktivitas yang sederhana sesuai dengan perkembangan peserta didiknya. Semakin lama semakin kompleks. Tapi kalau sudah didasari di PAUD-nya, nanti ke SD-nya dilanjutkan, di SMP lebih ditingkatkan, sampai perguruan tinggi itu akan lebih berkembang gitu ya. Saya kira ini kegiatan itu bisa dalam bentuk daring, luring, dan juga campuran. Jadi mana bisa berbentuk sinkronus dan asinkronus. Saya kira ini sudah dijelaskan ya kemarin oleh Pak Hendri. Nah, ya, jadi ini bisa dilakukan kegiatannya. Kemudian terakhir penilaian. Nah, kalau bisa penilaian tidak hanya proses produk, tapi juga kalau bisa menyeluruh ya. Bahkan ada penilaian yang sifatnya otentik ya. Artinya sesuai dengan apa yang harus diteliti. Kira penilaian itu bisa karena tersendiri pembahasannya. Tapi semua unsur penilaian kalau bisa tidak hanya kognitif saja, tapi afektif pun dinilai, psikomotor pun dinilai. Itu tentang tayangan pertama ya. Saya lanjutkan tentang contoh dari tayangan RPP-nya ya, sekalian aja. Nah, ini satu contoh RPP yang dikembangkan di
di PAUD ya. Nah ini sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Oke. Nah, jadi kita lihat dulu apa benar ini sudah jadi satu lembar. Ah, sudah ya, satu lembar ya. Satu lembar. Ternyata bisa walaupun pada diketik saja gitu ya. Jadi rencana pelaksanaan sama seperti biasa, ada identitas, ini ada identitas, banyak kompetensi dasarnya ini harusnya diisi gitu ya. Karena makin nanti satu. Tapi yang jelas ada kompetensi di dalam RPP satu lembar itu tetap saya katakan tadi ada 3 unsur yang paling penting harus disampaikan. Tujuan, ya, kegiatan, kemudian penilaian. Nah, ini jadi satu lembar sudah. Nah, ini kira-kira satu contoh RPP yang untuk kelompok usia B ya, kelas B di PAUD itu antara usia 5 tahun. Temanya tentang tumbuhan, temanya tanaman buah-buahan, sub temanya tentang tomat, gitu ya, boleh tomat, boleh mangga, boleh pepaya, boleh jeruk dan sebagainya, tapi sesuai dengan kondisi di sekolah ya. Sekarang kebetulan lagi musim tomat, ya sudah tomat saja karena gampang ditemui misalnya gitu ya pertimbangannya. Kegiatan mainnya apa? Kelompok, ini kan kalau di TK itu kan ada sentra, ada kelompok, ada dan lain-lain tuh modelnya area dan sebagainya itu ini kita ambil satu pendekatan pembelajaran di TK itu namanya kelompok, tapi dengan pembimbingan atau dengan orang tua ya kelompoknya dan secara daring. Oke, kira-kira waktunya 45 menit. Apa yang ada di dalam rancangan pembelajarannya? Nah, ini tujuannya. Coba perhatikan. Ini sudah diterapkan ya, ini sudah diterapkan pada saat PPG dan ternyata hasilnya baik ya. Jadi kita langsung mengawali unsur-unsur tujuan itu dengan hot yang tinggi, mengindikasikan C4 ya. C4, bahkan ada di sini mempraktekkan C3, kemudian membuat kreasi, create ya, itu bisa C6 ya, dan menilai itu C5. Jadi mencoba ya, itu Pak maksud Pak Didi, mencoba bahwa hotnya itu di tujuan saja ya. Coba kalau kita identifikasi apakah ada problem based learning nantinya? Ada hotnya, kalau hot sudah jelas, tipeknya gimana? Sudah terlihat tidak? Nah, nanti kita lihat model pembelajaran mutakhirnya apa. Ini kira-kira 4 hal ini harus ada. Bisa menggambarkan dalam tujuan pembelajaran saja. Dan juga kegiatannya. Nah, kalau di TK itu kan ada 3 tahapan. Kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Di kegiatan awal, apa saja yang dilakukan? Nah, presensi, berdoa itu kan sudah menjadi satu bentuk dari pedagogiknya yang ada di TIPEK ya. Bagaimana salam itu, bagaimana kita bersyukur setiap hari. Motivasi siswa dengan cara apa saja itu ya bisa menyatakan prestasi yang sudah dilakukan oleh masing-masing orang atau bagaimana kita memulai belajar ini untuk bisa lebih baik misalnya. Kemudian ada persepsi dan ya dan sebagainya lain-lainnya. Kemudian kegiatan inti, nah coba perhatikan yang Pak Dedi kan tulisannya terutama adalah di kegiatan intinya ya. Pada saat kita ingin mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di atas ini, maka itu harus diwujudkan di dalam bentuk aktivitasnya ya. Yang juga sama. Satu misalnya pada saat setelah persepsi, kemudian baru muncullah aktivitas yang langsung dengan anak. Itu apa misalnya? Memperlihatkan gambar tanaman tomat yang subur dan yang layu. Ada satu gambar gitu kan. Kemudian dibagi dua, yang ini adalah tanaman yang subur, ini yang tanaman yang layu. Begitu begitu di begitu perlihatkan, coba anak-anak lihat ini apa yang bisa Anda lihat dari gambar ini. Oh, itu gambarnya tanaman yang subur, ini yang layu. Nah, ini kenapa bisa terjadi ya? Itu suatu problem ya yang kita sampaikan. Walaupun bukan problem based learning secara utuh, tapi ada satu simulasi kepada anak bagaimana suatu masalah itu dihadirkan di dalam pembelajaran. Walaupun dalam hal yang sederhana. Dan salah satunya tadi gambar ya, misalnya pakai pakai HPS atau folio dibagi dua, yang satu gambar kan gambar sekarang banyak ya ngambil di YouTube atau langsung menggunakan video ya, dia menggambarkan yang kita edit gitu, mengambil dari YouTube ya, ada menggambarkan satu keadaan yang tidak bagus, yang satunya bagus, kemudian mereka memberikan tanggapan terhadap itu, atau dengan cara memberikan tayangan video gitu ya.
Nah, di sini kan ada satu problem yang disampaikan. Begitu video, maka ada teknologi yang kita terapkan, gitu kan. Kemudian mempraktekkan. Nah, ini berarti di sini prosesnya panjang ya. Ini tidak hanya sekedar setelah ini setelah tapi ini intinya di dalam tahap inti yang awal ini adalah bagaimana menghadirkan suatu problem, kemudian Anda memberikan satu ide, gagasan terhadap bagaimana itu kondisinya seperti itu, dan terakhir adalah yang terutama adalah bukan terakhir, maksudnya tidak setelah itu ditindaklanjuti dengan apa? Mempraktekkan langkah-langkah menanam dan memelihara tanaman tomat agar subur. Nah, gitu ya. Jadi ada problem, ada solusi. Siapa yang memberikan solusi? Anaknya sendiri, bukan gurunya. Nah, tapi guru memfasilitasi dengan aktivitas ya, dengan cara memfasilitasi, menunjukkan sumber sumber belajar dengan cara memberikan aktivitas di mana problem itu bisa dipecahkan oleh anak sendiri. Ya, sejak TK itu harus seperti itu. Ya, bukan langsung kasih tahu supaya ini gimana? Oh iya dikasih air, enggak, sampaikan. Nah, bagaimana prakteknya itu kan bisa menggunakan LKPD. Nah, disampaikan di sini ya. Ini ada di LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Sampaikan sebelumnya. Coba ikuti situ ya, tahap-tahapannya silakan. Nah, tanpa guru harus mengatakan, oh begini ya begini, enggak. Biarkan mereka sendiri. Bahkan kalau bisa LKPD dalam bentuk gambar itu dijadikan puzzle dulu. Puzzle dulu. Mereka bisa menentukan, oh ini langkah pertama, langkah kedua, ketiga. Nah, itu hotnya tinggi juga. Ya, artinya tidak kita mendeteksi apa apa istilahnya me, apa istilahnya mendeteksi bukan mendeteksi mendikte sorry mendikte anak sorry begini enggak jangan ya di dalam pembelajaran abad bahasa itu semua serahkan kepada anak didik kita yang memberikan sebagai fasilitator untuk bisa bagaimana aktivitas itu mengarah pada semuanya pada aktivitas belajar ini dan itu meningkatkan hotnya. Silakan, tadi seperti gambar. Ini ada kartunya isinya 8. Ini adalah tahapan bagaimana menanam dan memelihara tanaman tomat. Nah, coba silakan dirumuskan. Nah, mereka apa istilahnya pasalnya dibuat pasal dulu, dibuat rangkaian gambar cerita dulu. Kemudian baru praktekkan. Kan itu dua hal yang sangat bagus. Di samping kita tidak mendikte anak supaya melakukan begini, tapi mereka juga dengan orang tuanya. Pasti orang tua kan tahu, tapi sampaikan pada orang tua pada saat kegiatan parenting, biarkan anak dulu yang mengeksplorasi, gitu, misalnya. Kemudian baru mengidentifikasi ciri-ciri tomat. Coba bayangkan. Ada tomat itu apa saja cirinya, kan teksturnya, warnanya, rasanya, bentuknya, dan sebagainya. Silakan itu dia tanpa kita harus tahu seperti apa dulu gitu ya, biarkan mereka bereksplorasi. Terus mengamati tayangan video dalam hal mengolah jus tomat. Nah, ya, jadi kita tidak harus mengatakan, oke anak-anak kita sudah tahu tentang tekstur, tentang karakteristik atau ciri-ciri buah tomat itu tahu ya. Nah, tadi sudah bagus disebutkan ini ini. Walaupun ada yang salah, tidak masalah, biarkan dulu aja. Nah, terakhir kemudian adalah ayo kita sama-sama manfaatkan buah tomat ini. Ada yang bisa tahu untuk apa saja. Nah, sebutan mereka ramai dan sebagainya itu dengan orang tuanya. Baru kemudian satu pemanfaatan buah itu adalah membuat jus. Nah, itu pun ada yang tahu cara membuat jus. Nah, pasti semuanya sudah tahu. Tapi kita lihat videonya ya. Kita juga menggunakan teknologi di sini ya, video ngambil saja dari YouTube kita edit bisa saja itu udah tampilkan ya barang setengah detik setengah menit itu bisa tayangan video itu. Nah, tahapan apa saja mereka langsung mempraktekkan dengan orang tua. Nah, itu kan prakteknya bisa lama. Nah, pada akhirnya kita cut gitu ya atau mungkin langsung nanti menyajikannya. Nah, itu kira-kira 40 menit bisa sampai dan itu sudah dibuktikan oleh guru PAUD ini bisa. Ya dalam hal pembuatan LPP yang satu lembar ini. Terakhir, ya tentu saja ada proses recalling. Apa anak-anak hari ini kegiatan yang kita lakukan ya, satu sejak awal ketemu tadi mereka sampaikan penilaian, ternyata bagaimana pesan moralnya seperti apa. Itu kan juga sama kita menggunakan feedback di sini ya, menggunakan pedagogik bagaimana di akhir kegiatan itu mereka sendiri yang menyampaikan ide gagasannya. Kemudian ada RTL. Nah, ini yang penting ya, terutama guru-guru di sekolah juga ya. Kegiatan RTL itu penting seperti saya katakan tadi. Kita harus bisa menggunakan prinsip
kesinambungan kegiatan antara satu pembelajaran itu jangan sampai terputus. Apalagi dalam masa pandemi ini, seminggu hanya ketemu katakan 3 hari dalam seminggu atau 2 hari dalam seminggu seperti di TK, maka ada waktu kosong. Maka waktu kosong itulah yang kemudian harus diberikan. Misalnya tolong ini kebetulan ada katanya menugaskan ya, anak didampingi orang tua membuat olahan dari bahan dasar buah tomat. Apa saja bisa membuat tadi jus, bisa membuat minuman sehat, bisa membuat rujak, atau bisa membuat hal-hal lain yang kreasi mereka sendiri, silakan itu bebas. Nah, coba perhatikan di situ. Artinya hasil belajar pun kalau bisa tidak ditentukan oleh kita, tapi biarkan mereka berekspresi di bawah orang tua. Sehingga pada akhirnya ada yang bikin puding, ada yang bikin rujak, ada yang bikin minuman, ada yang bikin misalnya apa saja dari otak hiasan-hiasan dari buah tomat, apapun bebas. Nah, mereka kemudian memvideokannya, kirimlah ke gurunya. Nah, gurulah yang menilai. Setelah itu sudah selesai. Nah, kira-kira seperti ini. Penilaiannya gimana? Ya, tentu saja penilaiannya melihat pengetahuannya seperti apa, sikapnya seperti apa, psikomotornya seperti apa. Bisa saja dengan penilaian kinerja, proses, produk, ya dan sebagainya. Itu kita terapkan seperti apa. Walaupun di sini tidak dijelaskan. Tapi satu lembar ini coba bisa menggambarkan bagaimana suatu proses pembelajaran yang menekankan pada ini munculnya tipek ya, untuk kepada guru sendiri, hotnya juga di itu. Bahkan dalam proses 4C-nya tadi ya, berpikir kreatif, kritis dalam hal mensikapi ada masalah. Selama ini kan seolah-olah pembelajaran di TK itu kan diberitahu saja, kadang-kadang malah orang gurunya sendiri merasa takut kalau anaknya salah gitu kan. Nah, itu. Nah, sehingga itulah yang harus kita mulai ya dari pendidikan ini bagaimana acaranya student center learning itu dimulai dengan oleh TAP gitu ya. Di dalam rangka bagaimana membuat satu pembelajaran abad 21 yang ada unsur tipeknya, hot, 4C itu betul-betul muncul dalam walaupun tidak semuanya dimunculkan itu ada dimunculkan dalam satu rancangan pembelajaran saja ya, dan prinsip-prinsip lain pun sudah disampaikan. Saya kira itu. Mari, aduh, ini sudah 1 jam malah ya, tapi tidak apa-apa lah ya, daripada ini supaya lengkap itu pada disampaikan. Ini apa perlu ada tanya jawab? Silakan Mbak Risma. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Demikian tadi adalah presentasi webinar pada hari ini. Sangat menarik sekali materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab sebentar Bapak. Siap, silakan. Jadi kami sudah masuk satu pertanyaan, yaitu dari Bu Wilyu Patikawa. Beliau menanyakan apakah RPP 1 lembar ini juga dapat dipakai untuk belajar luring. Seperti itu Bapak. Silahkan dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali. Ini ciri-ciri orang guru yang hebat abad 21 seperti ini, bertanya ya. Karena gimana mungkin kita bisa memberikan 4C kepada anak kita sendiri tidak kritis misalnya gitu ya. Pada dihargai, apresiasi terima Ibu Patikawa ya. Saya kira ini pertanyaan bagus dan jawab Pak Dedi adalah dulu, nah gitu kan, sejarahnya RPP 1 lembar itu pada asalnya adalah untuk luring, Bu. Untuk luring, nah, gitu ya. Tapi justru malah sekarang kita mau untuk daring itu ternyata bisa gitu ya. Jadi dua-duanya boleh Bu, baik itu untuk luring maupun untuk daring, bahkan untuk gabungan di antara kondisi di antara keduanya ya, blended istilahnya, tahu istilahnya apa ya, daring dan luring, saya kira itu. Itu jawaban Pak Dedi. Tapi yang pokoknya adalah apapun nanti kegiatannya ya, kegiatan yang kita laksanakan baik itu daring maupun luring harus ini kembali ada unsur hotnya, ada tipeknya juga muncul ya, ada kemampuan 4C-nya juga itu yang penting ya itu ya. Nah itu bisa dilakukan secara sederhana. Nah tantangan Pak Dedi adalah di PAUD saja bisa gitu kan, apalagi di SD, apalagi di SMP, di SMA, bahkan perguruan tinggi harus bisa memberikan satu pemahaman kepada guru bahwa tipek, hot, 4C itu bisa dimunculkan di dalam rancangan pembelajaran hanya 1 lembar saja. Ya, terima kasih. Bu Wilyu, ada komentar? Silakan. Terima kasih Pak untuk penjelasannya Pak. Paham Pak.
Baik, Terima kasih, Pak. Terima semangat kasih, Bu. Bapak. Tetap semangat Bu Bilyu. Baik, Risma ada lagi? Terima kasih, Ya. Pak. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi Bapak dari Bu Silakan. Titin Muna. Dalam pembuatan RPP itu juga perlu dicantumkan tanda tangan kepala sekolah. Apa cukup seperti yang dicontohkan Pak Didi? Silakan dijawab, Pak. Oh iya ya, memang di sini belum ada tanda tangan ya. Iya. Tanda tangan kalau misalnya diganti di atas saja di sini gimana, boleh enggak? Kalau memang penting silahkan ditambahkan, tapi kan tadi menambah halaman, menambah space ya. Menurut Pak Dedi yang penting itu adalah nanti mungkin ada bukan tanda tangan saja. Mungkin saja di sini hanya bolehlah ditambahkan misalnya gurunya siapa di atas boleh. Tapi kalau memang itu penting karena untuk administrasi, tentang karir guru, tentang pelaksanaan pekerjaan guru, karena tantangan boleh disampaikan di bawahnya. Artinya nanti mungkin bisa di kalimat-kalimatnya bisa dipadatkan. Misalnya seperti ini yang angkatan awal boleh saja menjadi satu kalimat gitu kan misalnya seperti ini. Gitu ya. Jadi satukan itu. Tapi ini kegiatan awalnya adalah presensi dan berdoa, motivasi siswa, persepsi. Kemudian yang lainnya juga boleh disatu sehingga nanti ada space di bawah yang bisa untuk tanda tangan boleh-boleh saja. Kalau itu memang dianggap perlu ya. Tapi kalau yang penting adalah esensinya RPP itulah tadi ya, memuat 3 unsur tujuan, kegiatan, penilaian dan di dalam unsur itu ada TPEC, ada HOT, ada 4C yang paling penting. Dan juga pemanfaatan teknologinya. Contoh-contohnya saya kira itu. Ya, terima kasih Bu Muna pertanyaannya. Ada lagi Mbak Risma? Mungkin sudah cukup ya Pak Cukup ya, ya? karena Baik. waktunya juga sudah itu yang Ya, diberikan mohon maaf. panitia. Iya, Iya, mohon maaf. Iya. Iya. Ya, ini keasikan juga ini ya. Karena saya senang kalau bicara langsung dengan guru-guru di daerah. Saya dulu pernah ke Ambon, ke NTT dengan langsung ya. Sekarang susah Bu kalau jalan aja. Sampai saya ke pelosok dulu, alhamdulillah senang sekali ketemu sama guru-guru ya. Oke, Iya. tetap semangat Ibu Guru ya semuanya. Jadilah menjadi pembelajar abad 21 ya. Ingat, TPEC, HOT, dan 4C harus munculkan walaupun dalam arti yang sederhana sekali. Gitu ya. Oke, Iya. terima kasih. Iya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya kalau untuk NTT. Selamat siang. Terima kasih. Baiklah, sesi tanya jawab ini merupakan sesi terakhir webinar kita pada pagi hari ini. Untuk kesimpulannya, saya akan membacakan beberapa poin. Yang pertama, guru harus memiliki rancangan pengembangan pembelajaran. Kemudian, guru adalah pembelajar sepanjang hayat dan mesti selalu update informasi. Setiap pendidik berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis, dan komponen pokok untuk RPP sendiri yaitu tujuan, kegiatan, dan penilaian. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada Pak Dedi sebagai pemateri yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Kemudian saya lanjutkan, saya berikan sesi selanjutnya kepada MC. Terima kasih semuanya, salam sehat, salam bahagia. Terima Saya kasih, undur Bapak. diri, terima kasih.